Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champions Tour seri keempatnya Julius Baer Generation Cup 2024 yang merupakan seri terakhir reguler dari Champions Tour 2024 kawan. Tapi nanti ada seri pamungkasnya, seri final, di mana para pemain terbaik selama 4 seri berkumpul kawan. Nah, di video tadi siang sedikit banyak saya jelaskan mengenai babak kualifikasi yang sudah berakhir kawan. Dan sudah kita dapat 5 pemain yang menemani Alireza Firosa, Maxime Lagrave, dan Alexander Grischuk di divisi 1. 5 pemain itu adalah, tentu saja ada Magnus Carlsen kawan yang berhasil menyingkirkan Lee Tuan Min. Magnus Carlsen ini merupakan peringkat keempat di seri sebelumnya. Kalau Iannepo peringkat ketiga kawan dan berhasil mengalahkan Jose Martinez Alcantara. Jospem kalah kawan oleh Iannepo Niachi. Nah, game dari keduanya inilah yang akan kita otak-atik, terutama pada game ketiga kawan. Kemudian ada Arjun yang berhasil menyingkirkan Wesley So. Arjun ini merupakan pemenang di divisi 3 seri sebelumnya kawan. Nah, Levon mengalahkan Vidit. Kalau Vidit ini merupakan runner-up di divisi 2 seri sebelumnya. Dan ada Vladimir Fedosev yang mengalahkan Grigori Oparin. Jadi sudah lengkap kawan 5 pemain. Magnus, Iannepo, Arjun, Vladimir Fedosev, dan Levon Aronian yang akan menemani Maxime Lagrave, Alireza Firosa, Alexander Grischuk di divisi 1 nanti malam kawan. Dan nanti malam Magnus Carlsen langsung berhadapan dengan Iannepo Niachi. Untuk melihat bracketnya ya bisa kalian lihat di sini kawan, di divisi 1. Coba kalian lihat. Maxim akan berjumpa dengan Levon nanti malam kawan. Iannepo berhadapan dengan Magnus Carlsen kawan. Alireza Firosa berhadapan dengan Vladimir Fedosev. Alexander Grischuk akan berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Seperti biasa pemain yang kalah masih mempunyai kesempatan untuk turun ke bracket bawah nantinya. Double eliminasi sistemnya kawan. Nah, langsung saja ke papan analisis dari permainannya. Iannepo Niachi versus si manusia engine Jose Martinez Alcantara. Apakah langkah-langkahnya semua mirip langkah-langkah engine? Kita lihat saja nanti kawan. Nah, game yang akan kita otak-atik ini adalah game ketiga mereka. Game pertama berakhir miss, game kedua Iannepo pegang hitam menang kawan. Dan Iannepo di game ketiga ini pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Ada permainan King English kawan, pion E5, setelah kuda C3 ada kuda F6, kuda F3 berlanjut permainan 4 kuda dari pembukaan Inggris. Sering saya sebutkan kawan di posisi ini, hitam mempunyai opsi juga untuk dorong pion, tapi tidak banyak. Ya, kebanyakan permainan King English akan berlanjut ke permainan 4 kuda. Tapi ada juga yang memainkan langkah pion E4 kawan. Seperti permainannya yang terakhir kita ulas di permainan klasikal itu adalah permainan Parham Maksudul yang pegang putih melawan Abdus Satrop. Di turnamen apa itu admin lupa ya. Bermain seperti ini. Nah, kuda bergerak ke petak G5 kawan untuk coba rebut kembali. Dan Abdus Satrop saat itu melangkah pion C6. Tapi Parham tidak langsung ambil pion E4 kawan. Ada juga yang bermain gambit kawan seperti ini. Nah, kuda lompat ke petak G5. Kalian bermain gambit dengan langkah pion B5. Kalau diambil menggunakan pion C kawan, maka kalian mempunyai kesempatan dengan pion center untuk perkuat pion center kalian ini. Nah, kalau diambil menggunakan kuda caplok pion B5, pion C6 terlebih dahulu, setelah kuda mundur baru pion D5. Pion pukul ambil balik. Kalian korban pion atau bermain dengan gambit, kompensasinya kita lihat di center kalian kuasai dengan 2 pion. Juga banyak ruang terbuka di sisi menteri. Ini memungkinkan perwira-perwira lebih cepat berkembang. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi kebanyakan ya berlanjut ke permainan 4 kuda. Kuda C6 dari Jose Martinez Alcantara atau Jospem. Pion G3 lanjut Iannepo, Viacento kawan. Gajah C5, gajah G2, pion D6. Iannepo langsung rokade. Setelah pion A6, pion E3 lanjut Iannepo untuk dukungan pertarungan petak pusat kawan. Pion D4 siap didorong. Gajah A7, pion B3 terlebih dahulu perkuat rantai pion sisi menteri. Siapkan tempat bagi gajah di diagonal gelap panjang. Double Viacento nanti ke depan. Rokade pendek Jospem, kemudian ada gajah B2, gajah F5. Nah, tentu saja pion D4 kawan tanpa menunggu lama. Nah, di sini pion E pukul pion D4, ambil dengan kuda langsung untuk buka akses gajah terang kawan, menantang pertukaran kuda. Kuda pukul kuda ambil balik oleh pion E. Nah, di sini kawan Stockfish menyarankan benteng B8 untuk menjaga pion ini langkah terkuat. Mungkin ada pion H3 dilanjutkan oleh putih atau bermain dengan pion D5 untuk segera buka juga diagonal gelap ini kawan.
Walaupun ini juga membuka diagonal gelap dari sniper hitam. Kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih dengan pion C6. Nah, Yanepo dorong pion D5-nya. Ada benteng C8, pertukaran ditolak. Yanepo mendahulunya. Dengan pion D pukul pion C6, pion B ambil balik pion C6. Di sini menteri naik ke petak D2. Lanjut Yanepo. Segera keluarkan benteng-benteng menuju pusat, kawan. Lajur D, lajur E. Nah, pion D5 lanjut Jospem untuk memecah konsentrasi pion putih ini. Menteri keluar ke petak F4 saran dari Stockfish atau juga menerima tantangan pertukaran pion pusat. Menteri F4 pilihan dari Yanepo ancam gajah. Gajah mundur ke petak G6. Dan di sini kawan, putih juga bisa keluarkan benteng-bentengnya ya. Benteng A ke D1 sesuai rencana menteri tadi naik kawan. Memberikan kesempatan benteng-benteng keluar. Benteng FE1 salah satu opsi. Pion C pukul pion D5 terlebih dahulu agar struktur pionnya tidak rusak. Nah, pion ambil balik pion D5 kawan. Kemudian baru Yanepo keluarkan benteng AD1. Ada pion D4. Kuda ke E4 menantang pertukaran. Nah, sudah saatnya hitam melakukan baku hantam di petak E4 kawan. Apalagi posisi gajah ini dalam posisi yang kurang bagus ya diagonalnya. Hanya efektif di diagonal H7B1 kawan. Tidak efektif lagi juga berada di diagonal ini. Sudah saatnya jual beli kawan. Tukarkan posisi perwira yang kurang bagus. Mungkin di sini ada menteri A5 serang pion, pion A4, menteri B4, menteri D3 jaga pion kawan, tetap pressure pion ini, pion ini. Mungkin menteri mundur ke petak B7 ataupun petak B6 ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Permainan mungkin akan berakhir miss. Walaupun di sini terlihat tidak seimbang lagi posisi pionnya. Apapun juga masih bisa terjadi kalau hitam ataupun putih slip saja kawan, ya bisa dimanfaatkan. Di sini kawan, Jose Martinez Alcantara atau Jospem berpikir kurang lebih 2,5 menit menahan kudanya. Lompat ke petak D5 ancam menteri, dan Yanepo juga tidak lama berpikir, tarik mundur menterinya ke petak D2 untuk tetap mengawasi ruang-ruang gelap ini kawan. Nah, dengan PD-nya kawan, Jose Martinez lanjut kuda E3. Mungkin sudah dikalkulasi betul setelah berpikir 2,5 menit, dia tidak berpikir lagi di sini kawan. Cukup 1 detik melangkah kuda E3 blunder kawan. Korban perwira penuh di sini diterima oleh Yanepo Niachi. Pion F ambil kuda E3, ambil balik kawan, dan terbuka tantangan pertukar menteri. Ditolak oleh Yanepo. Langkah terbaik menteri E2. Harapan dari Jose Martinez Alcantara mungkin diterima. Harapannya seperti ini. Jual beli di petak D8 kawan. Nanti bentengnya bisa meluncur ke petak D1. Pion E2 siap dimainkan discover check. Mendapatkan benteng mungkin. Ya, benteng digeser ke petak E1. Ada pion E2 discover check. Raja bergeser ke H1 kah? Kurang bagus? Ya, lebih baik dipertahankan blokade dengan kuda F2. Ada benteng D1 di sini. Masalahnya putih masih punya gajah untuk mempertahankan petak E1-nya kawan. Ada tantangan, ya ditolak saja. Masih punya ruang untuk mempertahankan petak E1. Mungkin inilah kalkulasi yang diharapkan oleh Jose Martinez Alcantara. Permainan dirasa juga sulit buat putih ya untuk pergerakan rajanya ini. Pindah ya, disikat kudanya kawan. Mungkin itulah harapan dari Jose Martinez Alcantara. Tapi engine menilai di poin ini permainan level. Atau juga miskalkulasi yang mungkin diperhitungkan oleh Jose Martinez. Walaupun tantangan ditolak, dia berharap mendapatkan kuda di petak E4. Dia melangkah menteri ke E7 serang kuda. Dan juga untuk mendapatkan diagonal terang ini kawan. Benteng juga siap menusuk ke baris kedua. Kalian bisa tarik mundur kuda ke petak C3. Tapi Yanepo tahu langkah terbaiknya, langkah terkuatnya dia menemukannya kawan. Gajah D4, langkah bagus. Silakan ambil kuda, dia mendapatkan gajah A7. Kalau gajah pukul gajah kawan, benteng akan ikut mempertahankan kuda di sini. Kalaupun ada menteri di sini kawan yang coba rebut benteng, simpel geser saja. Tak ada masalah. Pertukaran, ambil balik oleh menteri, tetap menjaga kuda di sini ya. Tak ada ancaman yang berarti. Di sini, Jospem memilih gajah sikat kuda E4.
Gajah pukul gajah, ambil balik oleh menteri. Gajah ambil gajah A7. Iyanepo unggul 1 perwira penuh. Masih belum mau menyerah, ada benteng C2. Simple menteri F3. Menteri pukul menteri, ambil balik pion E2, benteng E1, benteng E8. Di sini ada pion A4, Jose Martinez menyerah kawan. Dengan kekalahan pada game kedua dan game ketiga ini, Jose Martinez tidak lolos ke divisi 1, dia menempati divisi 2 nanti malam, dan Iyanepo berhak ke divisi 1 dan akan berhadapan dengan Magnus Carlsen langsung di quarter final nanti malam. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Tak perlu kita lanjutkan lagi ya, memang ancaman skakmat masih cukup panjang, tapi ya sulit kawan, kalian sudah kalah jumlah perwira di sini. Ya, nanti ada raja bisa naik, benteng ke sini menantang pertukaran benteng, nanti ambil pion, ya idenya mungkin seperti itu ya sederhananya, tak perlu kita otak-atik lagi, sudah sangat jelas. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.